Seorang aulia Allah, seorang pejuang muslimin, pahlawan Islam di masa Belanda dan Jepang dulu. Berikut teman-teman saya videokan bagaimana sungai yang dulu satu hingga hari ini menjadi dua, terbelah menjadi dua. Jadi simak videonya sampai habis, dan selanjutnya saya akan berziarah ke makam Tunku di Babah Krung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Imran Pase di sini. Sahabat Imran Pase, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke dusun Krung Tuan, ya. Nanti kita lihat di sana ada sebuah sungai yang penuh sejarah dan kita ziarah makam aulia. Teman-teman, setelah kita mandi nanti di sungai Krung Tuan, kita juga akan berziarah ke makam aulia Allah yang dikuburkan di tengah-tengah hutan belantara yang hari ini sudah menjadi sungai. Hutan tersebut sudah menjadi dua sungai ataupun sungai yang terbelah. Nanti akan saya tampil videonya teman-teman. Semoga video saya hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Inilah video yang saya tampilkan yang berkaitan dengan kuburan aulia ataupun makam cagar budaya yang lokasinya berada di dusun Krung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, ataupun Desa Alu 2, Dusun Krung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kuburan tersebut tidak jauh dari pemukiman warga, namun dulunya sebuah sumber yang dapat kita percaya yaitu orang tua di daerah Krung Tuan tersebut. Dasar kuburannya, makam aulia, berada di tepi sungai. Namun setelah beberapa kali banjir, sungai jadi terbelah, makamnya sudah berada di tengah sungai. Nanti videonya boleh dilihat sama-sama teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan. Ini kita sudah keluar dari kebun ataupun dari tempat penginapan tadi malam. Kita melanjutkan perjalanan ke dusun Krung Tuan, Kabupaten Aceh Utara. Oke teman-teman, mari kita lanjut perjalanan.
Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Paseh dimanapun saudaraku berada, pada pagi hari ini saya sudah sampai di sebuah sungai yang penuh sejarah, yaitu di Krungtuan, ya. Krungtuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi sebentar lagi saya akan berziarah ke makam Tunku di Babah Krung. Tidak jauh dari tempat yang saya duduk ini, berada di sekitar 500 meter ke depan. Nanti kita akan melihat makam seorang aulia Allah ataupun seorang pejuang muslimin yang dikubur di tengah hutan belantara. Ya, sahabat Imran Paseh, dulu di Krungtuan ini adalah sebuah basis perlawanan dari masa ke masa, mulai dari Belanda, Jepang, dan sampai terjadi gerakan Aceh Merdeka. Di daerah areal Krungtuan ini tempat pelatihan militer GAM dan sampai bertahan hingga 3 tahun. Ya teman-teman, hari ini kita tidak mengupas tentang sejarah perjuangan GAM. Namun saya hanya ingin mengeksplorasi ataupun menyampaikan, mempublikasi kepada teman-teman yang bahwa Krungtuan adalah sebuah sungai yang penuh sejarah dari masa ke masa hingga hari ini. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan mandi dulu, dan mengganti pakaian. Selanjutnya baru kita lanjutkan perjalanan ke makam Tunku di Babah Krung ataupun berziarah ke makam Tunku di Babah Krung. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, saat ini saya sudah selesai mandi di sungai ini, dan sebentar lagi kita akan ziarah ke makam Tunku Babah Krung. Jadi sedikit saya kupas tentang sungai Krungtuan ini. Dulunya sungai ini hanya satu muara, maksudnya ya, satu muara yang mengarah ke utara. Dari selatan mengarah ke utara sampai ke Krungmane ataupun sampai ke Kuala Krungmane ataupun sampai ke laut, ya, cuma satu muara melewati Krung Sawang. Dan hari ini sungai yang dulu cuma satu, hari ini menjadi dua, terbelah menjadi dua. Jadi dalam satu cerita orang tua kami di sini menceritakan yang bahwa dulunya sungai ini satu, hari ini kenapa jadi dua? Karena sering terjadi banjir, ada batu-batu besar, kayu-kayu besar yang dibawa arus banjir, terganggu makam Tunku Babah Krung. Dulunya makam Tunku Babah Krung bukan di tengah sungai, tapi di tepi sungai. Nah, kita tidak tahu ceritanya bagaimana dulu saat beliau Al-Syahid Tunku Babah Krung dimakamkan di tengah hutan ini, kenapa harus di pinggir sungai. Jadi bertahun-tahun makamnya hampir saja di bawah arus karena terlalu dekat dengan pinggir sungai. Akhirnya di saat banjir yang kesekian kalinya, tiba-tiba masyarakat di sini melihat sungai jadi terbelah di makam yang dulunya di pinggir sungai. Besok pagi sudah berada di tengah sungai, tapi tidak terganggu makam, sama sekali tidak terganggu makam Tunku di Babah Krung. Begitulah koramah Tunku di Babah Krung ataupun keramat Tunku di Babah Krung dengan kuasa Allah. Beliau seorang aulia Allah, seorang pejuang muslimin, pahlawan Islam di masa
Belanda dan Jepang dulu. Berikut teman-teman saya videokan bagaimana sungai yang dulu satu hingga hari ini menjadi dua, terbelah menjadi dua. Jadi simak videonya sampai habis, dan selanjutnya saya akan berziarah ke makam Tunku di Babah Krung. Teman-teman, kita sudah memasuki areal makam di tengah sungai, di tengah hutan belantara. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya aulia Allah. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, perlu saya ceritakan sedikit kepada teman-teman. Ini saya dulu pernah berusaha membantu untuk merawat ataupun dipugar makam bersejarah ini. Jadi saya hanya membantu sebagai perantara, saya manusia biasa. Kebetulan tahun 2007 sampai 2009 saya bekerja di Satker Agama Sosial Budaya. Kebetulan ini wilayah kerja saya di bidang tim teknik. Jadi setelah saya survei, saya ajukan ke pimpinan, ternyata makam ini termasuk makam cagar budaya yang harus dipugar, yang harus dibangun, teman-teman ya. Ini orang yang melaksanakan hajatan mungkin, masih ada tinggal aqua. Termasuk ini balai ini ataupun pondok ini kami yang bangun dulu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah dibersihkan oleh warga setempat, cucu-cucunya beliau. Mohon maaf teman-teman, pamfletnya sudah rusak ya. Tertulis di sini nama seperti yang saya sebutkan tadi, Tunku Babah Krung, Tunku di Babah Krung ya. Kalau Tunku sebutan kemuliaan untuk kaum muslimin ataupun guru-guru kita di Aceh. Babah Krung artinya ya babah sungai ya. Tunku di babah sungai. Kalau nama asli beliau saya tidak tahu, mungkin nanti kita tanyakan kepada orang tua kita di sini. Hari itu sudah dikasih tahu, tapi saya sudah lupa. Kalau Tunku Syekh Abdul Salam adalah Tunku Imam Cik Tunku Syekh Abdul Salam, Tunku Cik di Palu. Ya teman-teman, ternyata nama Tunku di Babah Krung ada ditulis di sini. Ini dulunya cuma satu makam, hari ini sudah banyak ya, sudah ada beberapa makam. Mungkin warga sekitar sini, warga masyarakat biasa, tidak masalah biar ada yang rawat makam ini ya teman-teman. Ini adalah nama beliau, Tunku Abdul Razak Al, sudah hilang namanya, Al Khalidi ya, Tunku Abdul Razak Al Khalidi. Jadi inilah nama asli Tunku di Babah Krung. Ini makamnya. Mohon maaf teman-teman ya, kita tidak usah masuk ke dalam. Ini makam aulia ya,
pintunya tidak dikunci, tapi tidak usah kita masuk, dari luar saja ya teman-teman ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lapangkan kubur aulia Allah yang berada di depan saya ini. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan dengan berkat karamahnya aulia Allah ini. Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di sebelah kanan ada bambu ya, bambu kecil-kecil tuh apa namanya, buluh ya, buluh, mungkin tumbuh sendiri. Ini teman-teman, atapnya sudah rusak ya. Nanti kita ajukan kembali permohonannya kepada pimpinan daerah supaya dirawat ya, supaya direhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para subscriber Imran Pase yang berada di seluruh Nusantara, yang berada di seluruh dunia. Kru semangat bangsa lun bangsa Aceh yang na ban sigom dunia. Nimba uronyo luntuan katruh lu langkah bak saboh makam aulia Allah, pahlawan Islam, pahlawan muslimin Tunku di Babah Krung atau Tunku Abdul Razak dengan nama asli beliau. Jadi makamnya watiawai bak bineh krung dan terjadi banjir pada banjir hingga krungnya terbelah jadi dua. Jadi makam ini dulunya berada di pinggir sungai. Hari ini sudah sungainya sudah terbelah menjadi dua dan makamnya berada di tengah sungai. Jadi dengan kuasa Allah makam ini tidak terganggu oleh banjir apapun sampai hari ini. Jadi di sungainya berada di samping kita. Ya, ini adalah sungainya yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ada di satu lagi yang saya tunjukkan tadi. Jadi teman-teman, dimanapun saudaraku berada, para subscriber Imran Pase, jika ingin berkunjung ke makam Tunku Babah Krung ataupun ke Sungai Krung Tuan, ingin bertamasya bersama keluarga, ya silakan. Mandinya jangan di areal sini, di bawah. Kalau di sini tidak diperbolehkan mandi secara bebas, kecuali warga setempat. Karena di sini tidak ada rumah yang dekat. Cuma makam ini bersih seperti kita lihat hari ini berkat dukungan teman-teman di Dusun Krung Tuan, dibersihkan setiap hari Jumat secara gotong royong. Adapun jika ada warga masyarakat yang ingin menyelesaikan hajatannya dengan berkat, dengan koramahnya Tunku di Babah Krung, setelah acara doa bersama mungkin ini akan dibersihkan ya, seperti yang kita lihat hari ini. Jadi teman-teman, satu permintaan saya, tolong sampaikan, tolong sharekan video ini untuk teman-teman kita yang lain. Ini makam sudah perlu perawatan. Makam ini atapnya sudah hampir roboh ya teman-teman, dapat kita lihat. Saya ulangi lagi, dulu di saat saya masih bekerja di BRR, di Badan Rehab Rekod setelah tsunami dan gempa, saya kebetulan di bidang Satker Agama Sosial Budaya. Jadi makam inilah yang saya perjuangkan dulu sampai dibangun, dipugar sampai hari ini. Dulunya tidak ada yang tahu ada makam di tengah hutan ini, di tengah sungai ini ya. Tahu mungkin orang yang seputaran sini ya, orang warga di sini yang tahu bahwa ada makam Tunku Babah Krung. Tapi hari ini setelah dipugar, alhamdulillah semua orang sudah tahu yang bahwa ada makam aulia Allah di sini yang perlu kita rawat sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu melalui channel YouTube Imran Pase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.